Hai, kembali lagi bersama saya Jenny, merangkum beberapa topik berita selama sepekan terakhir yang informatif dan penting untuk Anda simak. Ada berita soal RKUHP yang jadi undang-undang, tapi masih banyak kontroversinya. Terus, bom bunuh diri di Bandung yang menggegerkan masyarakat. Kemudian, giliran Jawa Timur yang bakal disuntik mati TV analognya. Hingga RSUD di Surabaya wajib ganti rugi jika terlambat tangani pasien. Berikut selengkapnya. Bom bunuh diri yang meledak di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung yang terjadi pada Rabu pagi 7 Desember 2022 menewaskan pelaku dan seorang anggota polisi Aibda Sofyan ikut menjadi korban tewas dalam peristiwa ini. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Aswin Sipayung menjelaskan, awalnya pelaku Agus menggunakan motor berwarna biru dan memaksa masuk ke area polsek saat sejumlah anggota polisi sedang melakukan apel pagi. Pelaku sempat mengacungkan senjata tajam saat berusaha dihadang polisi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 10 polisi dan 1 warga sipil yang sedang melintas mengalami luka-luka. Diketahui pelaku bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim, seorang mantan narapidana terorisme dalam peristiwa bom panci yang terjadi di Cicendo, Bandung 27 Februari 2017. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Listio juga menyebut pelaku sempat menjalani penahanan di LP Nusa Kambangan dan masuk kelompok merah atau golongan yang susah dideradikalisasi dan memerlukan waktu yang lama. Di lokasi kejadian ditemukan belasan kertas bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja disahkan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP telah resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI pada 6 Desember 2022. Meski sidang paripurna dan pengesahan telah selesai, masyarakat menemukan masih banyak pasal-pasal kontroversi UU KUHP yang baru itu. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bayu Satria Utomo dalam keterangan persnya menyebutkan, sedikitnya ada 48 pasal bermasalah seperti pasal penghinaan kepada presiden yang tercantum dalam pasal 217 sampai 240 bisa dipidana penjara setidaknya 3 tahun atau denda 200 juta. Demonstrasi yang dilakukan tanpa pemberitahuan hingga mengganggu masyarakat umum tertuang pada pasal 256 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, ini yang paling jadi kontroversi. Pasal hukuman koruptor diturunkan. Dulu minimal hukuman penjara koruptor 4 tahun penjara, denda minimal 200 juta. Kini pasal 603 paling sedikit cuma 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dengan denda paling sedikit 10 juta. Pasal vandalisme dalam RKUHP tertuang pada 331. Vandalisme yang dimaksud adalah seperti mencoret-coret dinding. Karena masuk kategori kenakalan, pelaku akan dikenakan pidana kategori 2, denda sebanyak 10 juta rupiah. Loh, kok sama dengan koruptor ya? Ada juga yang mengatur berita yang dianggap tidak pasti dan berlebihan bisa dipidana 2 tahun atau denda paling banyak 10 juta. Di pasal 263. Yang dimaksud berlebihan yang bagaimana ya? Kan subjektif. Ada pasal hukum adat, kontrasepsi, kumpul kebo, makar, penistaan agama, dan pasal-pasal lainnya yang juga dianggap kontroversi. Yang menjadi sorotan, mengutip CNN Indonesia, pengesahan revisi KUHP yang hanya dihadiri 18 anggota DPR secara fisik di rapat paripurna pada 6 Desember lalu. Dari total 575 anggota DPR, sebanyak 285 absen dalam rapat pengesahan RKUHP di paripurna. 108 orang hadir secara visual dan 164 orang izin. Wah, pada kemana ya? Kira-kira waktu di sekolah kita kalau bolos sekian bisa dikeluarkan dari sekolah kan ya? Nah, wakil rakyat bisa nggak ya?
RSUD Dr. Suwandi dan RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya akan menerapkan kebijakan pemberian kompensasi berupa uang ganti rugi senilai Rp50.000 kepada pasien yang mengalami keterlambatan pelayanan sesuai durasi waktu yang ditentukan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi perbaikan pelayanan di RSUD Dr. Suwandi Surabaya. Ia meminta agar poster tulisan kompensasi Rp50.000 ditempel di dekat loket pelayanan dan juga di depan ruang farmasi, sehingga orang bisa mengontrol. Menurut Eri, uang kompensasi yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen rumah sakit. Selain evaluasi terhadap durasi pelayanan, Eri juga mengingatkan adanya perbaikan dari sisi pendaftaran melalui aplikasi e-health atau daring, dan mekanisme bagi pasien yang mendaftar 3 bulan sebelumnya. Ruang pelayanan juga menjadi catatan yang diberikan Wali Kota Surabaya terhadap manajemen, termasuk pula kenyamanan pasien dan keluarga ketika berada di ruang tunggu. Selain RSUD Dr. Suwandi, kebijakan pemberian kompensasi juga diterapkan di RSUD Bakti Dharma Husada, yang merupakan rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya. Analog switch off atau suntik mati TV analog tahap berikutnya akan dilaksanakan di wilayah Surabaya dan sekitarnya, yang termasuk dalam wilayah Jawa Timur 1. Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, dalam keterangannya menyebut wilayah siaran Jatim 1 meliputi 10 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya. Ditargetkan distribusi set-top box atau STB di wilayah ini sudah mencapai 100% sebelum tanggal tersebut. Kominfo menjamin ketersediaan STB di pasaran dengan harga terjangkau. Masyarakat diimbau untuk segera melengkapi kebutuhan untuk dapat menikmati siaran TV digital. Sebelum ini, tahap ASO pasca tanggal 2 November sudah digelar di beberapa kota termasuk Bandung, Jogja, Solo, hingga Batam. Itu tadi rangkuman beberapa topik terhangat selama sepekan terakhir. Semoga selalu bermanfaat untuk Anda dan sampai jumpa.